warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reva Tania dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, di sini tuh kita sudah memasuki materi yang ke-13 ya teman-teman. Bab ke-13 di sini kita akan menjelaskan tentang controlling access to file. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada basic Linux permission, yang kedua ada user group order, yang ketiga itu ada change ownership, terus ada yang keempat ada change permission, terus yang kelima ada execute permission, terus yang keenam ada review can mode, terus yang ketujuh ada can mode dengan number, yang kedelapan ada cowen pada directory, yang kesembilan ada can mode pada directory. Nah, di sini kita akan memasuki materi yang pertama. Nah, di sini kita materi pertama itu ada read, ada write, terus ada kemudian ada execute. Nah, di sini fungsinya itu untuk file dan directory agak sedikit berbeda ya teman-teman. Misal di sini permissionnya read pada directory, itu berarti dia list. Nah, kalau pada file berarti itu membuka. Jadi fungsinya itu dia membuka suatu file dan melihat suatu directory. Lalu di sini ada write. Nah, write sendiri itu untuk modifikasi atau untuk mengedit ya filenya. Kalau directory itu untuk menghapus ini delete ya, create atau delete. Nah, yang terakhir itu ada execute. Nah, ini itu untuk tujuannya itu untuk permissionnya itu untuk izin atau menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Nah, di sini jadi ketiga permission ini memiliki kode tersendiri-sendiri ya teman-teman. Untuk read itu nantinya kodenya R, untuk write itu kodenya W, untuk execute itu kodenya X. Nah, kita langsung aja masuk ke Debian-nya. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba ketikkan ls min l. Bentar teman-teman, maaf ini salah ya. Kita ketikkan ls min l, terus kita enter. Nah, setelah kita enter itu untuk permissionnya itu ini ya teman-teman, drw xr min xr min x. Nah, ini untuk permissionnya. Ada permissionnya itu ada di ini ya teman-teman. Kalau directory itu ada D-nya, kalau misalnya sebuah file itu tidak ada D-nya. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu user group order. Nah, kita langsung saja ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini bisa lihat nih untuk Debian yang awal itu merupakan drwxr min rx min x ya teman-teman. Nah, sedang nih di sini itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. DWRX itu yang paling awal itu merupakan permission yang ini ya, DWRX. Nah, sedangkan R min X ini itu adalah permission untuk grup. Lah, sedangkan yang terakhir ini R min X itu adalah sebuah order. Misal kita sebagai user itu kita memiliki hak accessible untuk desktop. Kalau misal kita grup, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kalau misal juga begitu, kita hanya bisa melihat mengeksekusi saja, kita tidak dapat melakukan editing seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu change ownership. Kita langsung masuk ke Debian-nya saja, teman-teman. Nah, di sini kita langsung perhatikan saja, teman-teman. Nah, di sini kita misalnya nih ya, saya akan menyimpan di grup 1.
Nah, kemudian kita akan mengubah kepemilikannya. Karena di sini saya akan menggunakan, kita akan menggunakan a.txt. Jadi saya akan menulisnya terlebih dahulu, yaitu count reva 1 titik 2 ya teman-teman. Terus tulis grup 1. Setelah itu kita ketikkan a.txt. Terus kita enter saja teman-teman. Setelah enter, kita masukkan perintah ls min l. Terus kita enter. Di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Di sini itu udah reva 1 itu sudah memasuki grup 1 nih. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita akan coba untuk masuk ke dalam reva 1. Kita enter. Nah, di sini kita akan coba mengedit si a.txt-nya menggunakan perintah nano a.txt. Terus kita enter saja teman-teman. Bentar ya. Nanti kalian akan tidak akan bisa tersimpan atau muncul error ya teman-teman. Kenapa kok bisa muncul error? Karena pada dasarnya file a.txt ini tuh sudah berpindah ownership atau kepemilikannya menjadi milik si Reva dan grup 1 dan kedua owner ini itu yang mempunyai hak akses untuk mengubah. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kita keluar dulu. Bentar teman-teman. Nah, di sini itu bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tuh Reva dan grup 1 itu sudah berpemilikan ya teman, sudah milik ini. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Kita langsung aja masuk ke materi berikutnya. Kita udah masuk materi yang keempat. Nah, ini materi yang keempat itu kita tentang change permission. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengubah permission dari si Debian. Nah, kita masuk langsung aja ke Debian-nya. Nah, di sini kalian bisa masukkan perintah su min. Ntar kita masukkan sandinya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah masuk root, teman-teman, berarti kita masuk ke dalam kita akan masuk ke dalam home terlebih dahulu. Kita ketikkan cd /home /reva. Bentar. Nah, setelah itu kita masukkan ls min l. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, misal a.txt itu punya si Reva 1. Nah, di sini kita akan mengubahnya dan akan mengedit dari si file txt ini. Tapi jika grup ini hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengubah isi dari txt-nya, dan sekarang kita akan mengubah dengan perintah si chmod g plus w. Terus setelah itu kita akan ketikkan a.txt-nya, a.txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, sudah berubah read and write-nya. Tadinya itu hanya R saja, di sini sekarang bisa berubah menjadi read and write. Dan sekarang kita akan coba untuk memasukkan file ke dalam grup ya teman-teman. Di sini kita masukkan
ls terlebih dahulu ya teman-teman. ls min l, enter. Oh, bentar teman-teman, maaf salah. Nah, ini kita baru merubahnya ya udah berubah sekarang menjadi read and write. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan file Reva ke dalam grup 1 karena pada dasarnya grup 1 itu sudah memiliki hak akses read and write kepada ATXT. Nah, kita bisa masukkan dengan perintah usermod terus min g grup 1 Reva. Kita enter saja teman-teman. Nah, terus kita masukkan perintah id Reva. Nah, di sini Reva itu sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, kita di sini akan masukkan nih perintah su Reva, enter. Terus di sini kita akan tuliskan nano txt. Nah, di sini kita akan coba tambahkan, teman-teman. Line 4 sama line 5. Nah, setelah itu di sini kita akan coba ya, teman-teman. Setelah kita enter, kita akan masukkan perintah cat txt. Cat txt, terus kita enter. Nah, di sini otomatis line 4 dan line 5-nya sudah muncul ya, teman-teman. Bisa dilihat nih totalnya nih. Bisa dilihat. Nih. Nah, setelah kita enter bisa dilihat di sini kalau misal line 4 dan 5-nya sudah tersimpan berarti sudah berhasil. Dan sekarang kita akan coba masuk ke dalam Reva 2. Sudah memasuki Reva 2 ya teman-teman. Nah, kita akan coba masukkan perintah ls min l, kita enter. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman totalnya itu 0. Nah, berarti diibaratkan sebagai order karena sebagai order dia itu bukan sang pemilik atau bagian dari grup 1 yang artinya dia hanya sebagai order dan statusnya itu hanya bisa sebagai read. Nah, kita akan coba ketikkan perintah id Reva 1, kita enter. Maaf teman-teman, salah, id Reva 2. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, si Reva 1 itu sudah masuk grup. Nah, sedangkan yang Reva 2 itu belum masuk grup sama sekali. Nah, jadi misal kita untuk mengeditnya, untuk masukkan ke grup, kita itu ketikkan nano titik a titik txt. Terus itu kita enter. Nah, terus kita di sini bisa ketikkan kayak line 1, line 2, misalnya segini dulu. Nah, kemudian kita coba simpan ya teman-teman. Nah, setelah disimpan dalam file baru, jika kalian ingin mengedit, kalian itu harus masuk ke dalam grupnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalnya si Reva 1 yang ini dia bisa mengedit karena dia udah masuk ke dalam kategori grup 1 yang statusnya itu sudah memiliki hak akses route atau read, jadi dia bisa mengedit. Sedangkan kalau misalnya Reva 2 itu
tidak bisa mengedit karena dia tidak masuk ke dalam kategori grup 1 atau sebagai owner ATXT. Jadi dia tidak bisa mengedit, dia hanya bisa sekedar melihat saja. Oke, kita langsung masuk ke materi berikutnya ya teman-teman. Nah, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu execute permission. Ini kita langsung praktikkan saja ya teman-teman. Di sini kita akan membuat file baru dengan menggunakan nama DSH. Kita ketikkan dulu nano DSH, terus kita enter. Nah, di sini kita akan membuat file baru ya teman-teman. Kita akan membuat, mencoba ya teman-teman, mengetikkan echo hello world. Hello world ya teman-teman, terus kita save. Nah, setelah itu kita enter. Kita hit X, Y. Nah, setelah enter kita coba akan ini ya teman-teman, permission untuk menjadikan file bisa kita cek lebih dahulu dengan menggunakan perintah ls min l. Misal tampilannya seperti ini, kita DSH-nya itu belum bisa, tidak memiliki permission ya teman-teman untuk menjalankan filenya. Kita harus kayak gini, kita akan masukkan perintah terlebih dahulu. Kita akan masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan di sini ada perintah su, kita enter, kita masukkan sandi. Nah, setelah sudah di root, kita akan masukkan perintah chmod plus x ya teman-teman, plus x. Kemudian nama filenya itu d.tx.sh. Mas, ini typo ya teman-teman. Nah, di sini kenapa awalnya itu saya tidak menggunakan U, ini ya teman-teman, tidak menggunakan U ataupun O untuk grup, itu O untuk outer. Di sini saya akan tambahkan di awal sebelum tanda tambah ini ya teman-teman. Saya mau menambah keseluruhannya ya, baik itu outer group maupun user. Itu saya akan tambah permission executed. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan, nggak usah ditambahin U atau G atau O. Jadi cukup langsung tanda tambah kemudian X seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini otomatis chmod itu tidak ditemukan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke terlebih dahulu ke slice home slice reva. Benar teman-teman, kita tambahin cd slice home slice reva. Kemudian di sini kita akan coba ketikkan perintah chmod lagi, chmod plus x d.sh, terus kita enter.
Nah, kemudian kita ketikkan ls min l. Nah, teman-teman, tadi saya sudah mencoba, terus nggak kerekam. Kita coba ulang ya. Setelah kayak gini, teman-teman, kita akan mencobanya untuk ketikan titik slide titik sh, kita enter. Nah, di sini otomatis hello world-nya sudah muncul ya, teman-teman. Sudah berhasil, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keenam ya, teman-teman, yaitu review Chmod. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam Debian-nya. Teman-teman, sini kita coba akan ls kan dulu. ls min l, kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini yang a.txt ya, teman-teman. A.txt itu memiliki information untuk mengedit pada bagian grup sebagian grup. Nah, kita bisa menggunakan Chmod. Kemudian kita akan coba ya, ketikkan perintah chmod, terus gmin, di sini gmin w a txt. Setelah itu kita enter saja, teman-teman. Terus kita masukkan perintah ls min l. Permission hanya read saja. Untuk permission write ataupun mengedit sudah hilang ya, teman-teman. Jadi Chmod tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tapi juga bisa digunakan untuk menghilangkan suatu permission. Kita kembali dulu ke sini. Di sini kita akan ketikkan perintah su. Nah, maaf ya teman-teman, kita typo. Kita akan masukkan perintah su reva. Kita enter. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya. Di sini kita akan masukkan tanda ini. Di sini misalnya kita mau user itu lambangnya itu ya, teman-teman. User itu sama dengan U. Terus untuk grup itu lambangnya G. Terus untuk author ya, teman-teman. Untuk author itu lambangnya ya, teman-teman. Terus juga di sini ada write. Bentar, teman-teman. Ada read itu lambang. Nah, karena kita salah ketika, teman-teman, salah klik. Untuk read itu sendiri, read itu pentandanya itu berarti R ya, teman-teman. Terus untuk write sendiri itu lambangnya W. Terus yang terakhir itu ada, nah, di sini juga ada execute itu bisa, sebentar, ini kurang ininya. Untuk execute itu lambangnya itu X ya, teman-teman. Jadi, nah, di sini itu gampang mudah dihafal ya, teman-teman. Untuk ini kita itu alfabetnya itu sama kayak huruf depannya nih.
kayak user itu sama dengan U, group G, outer O, read R, write W, execute X gitu ya teman-teman, kodenya X. Bisa teman-teman ingat ya, kalau misal execute itu sama dengan 1, kalau write itu 2, dan read itu 4 ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan perintah su min, terus kita masukkan password. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke terlebih dahulu, cd /home /reva. Nah, di sini kita akan coba lsl ya teman, ls min l, enter. Teman-teman bisa fokus ke txt. Di sini akan merubah permissionnya untuk menjadi user. Kita memiliki file akses, kemudian grupnya dia bisa membaca dan mengedit. Kemudian untuk author itu dia hanya bisa membaca. Di sini kita bisa gunakan perintah seperti chmod ya teman-teman. Chmod, ketikan chmod ya teman-teman. Di sini tadi kan kita bisa lihat ya teman-teman ke atas. Kalian masih, nah ini yang ini. Nah, untuk user itu kita gabungkan dari execute itu 1, write itu 2, terus yang ke read itu 4. Nah, kita jumlahkan semua kan jadi 7. Nah, untuk ini kita ketikkan 7 untuk user. Terus di sini juga kita akan ketikkan. Nah, kita di sini akan ketikkan 6 untuk grupnya ya teman-teman. Kenapa 6? Sebentar, kita jelasin dulu. Kenapa 6? Karena kita akan menggunakan write dan write kita jumlahkan. 4 ditambah 2 kan sama dengan 6. Terus kita jadi ketikkan di sini 6. Nah, terus di sini kita akan ketikkan 4 untuk order, karena di sini kan untuk untuk order di sini itu kita ketikkan 4 ya. Nah, terus kita akan masukkan a.txt. Terus kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan coba dulu untuk ls min l. Nah, di sini a.txt ini itu sudah user itu sudah full akses ya teman-teman, benar. Kemudian grup itu dia bisa membaca dan mengedit. Kemudian untuk authornya itu hanya bisa membaca saja. Oke teman-teman, kita lanjut memasuki materi yang ke-8, yaitu kawan pada direktori. Coba ketikkan ch1 ya teman-teman, ch1 reva. Kita akan fokus kepada dir B aja ya teman-teman. Kita akan mengubah dir B soalnya. ch1 reva 2. Terus kita ketik grup 1. Terus di sini kita ketikkan dir B. Terus kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan ls min l. Oke, di sini dir B-nya itu mempunyai isi, di mana isi dari dir B itu kepemilikannya ya teman-teman. Ini sudah menjadi reva 2, terus sudah masuk ke dalam grup 1.
kita akan membawa memilikannya ke direkturnya saja. Nah, di sini kita akan coba isi dari dir B ini ya teman-teman. Kita akan ketikkan ls min l, terus kita enter. Mohon maaf teman-teman, ini salah. Kita akan ketikkan ls min l dir B ya teman-teman, terus kita enter. Karena di saya itu folder dir B-nya itu 0 ya teman-teman, jadi di sini tidak ada muncul untuk kayak Reva gitu. Nanti kalau kalian ada isinya dari dir B ini, kalian bakal muncul kayak Reva. Nanti kalian akan menggantinya dengan Reva 2 kayak gitu, kayak Reva 2 grup 1 kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya saja. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu keynote pada directory. Kita langsung masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut aja ketikkan perintah chmod g plus ya teman-teman, plus w, terus dir B, dir C teman-teman, maaf. Nah, di sini kita bisa fokus pada dir C-nya teman-teman. Nah, di sini bedanya kita akan di depannya ini teman-teman. Kita di sini akan menambahkan min R teman-teman. Min R. Nah, setelah itu kita enter saja teman-teman. Nah, setelah di enter, kita akan masukkan perintah ls terlebih dahulu, ls min l. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat untuk dir C-nya grup itu sudah mendapatkan permission. Nah, kita akan coba ya teman-teman untuk yang materi terakhir ini ya teman-teman. Saya kan sudah ini kan tetap 0 karena saya tidak mempunyai file dan tidak membuat file di dir C. Nah, karena saya sudah berapa kali coba tetap nggak bisa, jadi dir C misalnya kalian berhasil ya teman-teman, berhasil, nanti itu di sini itu bakal muncul link seperti RW min RW gitu ya teman-teman. Nah, karena saya di sini gagal. Untuk materi terakhir segini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.